Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman semuanya, baik yang baru pertama kali datang di channel ini ataupun yang sebelumnya udah pernah nonton video-video saya sebelumnya. Nah, di video kali ini saya bakal coba jelasin bagaimana sih cara buat form penilaian yang mungkin aja bisa kalian gunain di sekolah-sekolah ataupun di instansi tempat kalian bekerja saat ini. Nah, biar gak makan durasi terlalu lama, saya udah siapin tampilan yang bakal saya gunain di sini. Yang di antara lain palet-palet yang saya gunain adalah panel, label, text field, dan button. Nah, sebelum kalian langsung masuk ke bagian codingnya, kalian jangan sampai lupa buat ganti dulu nama variabel dari si text fieldnya ini. Jadi caranya kalian klik kiri terus klik kanan di text fieldnya, terus klik change variable name. Di sini kalian bisa tulis nama variabelnya sesuka kalian. Terus kalau misalkan saya gunain nama variabelnya adalah txt nilai, dan untuk yang ini juga saya udah ganti jadi txt hasil. Nah, yuk langsung aja ke bagian sintaksnya. Caranya kalian klik kiri di bagian proses atau di bagian tombol proses ini, terus klik kanan, klik events, klik action, klik performance. Nah, nanti kalian bakal langsung diarahin ke bagian codingannya. Di sini saya udah buat sebenarnya, cuma bakal saya jelasin aja ke kalian logika dari si codingan yang saya gunain di sini. Jadi kayak biasa kita harus deklarasiin dulu variabel-variabel baru yang bakal kita pakai di kasus atau di rumus kali ini, yaitu kalau di sini saya buatnya variabel nilai dengan tipe data double yang nantinya tempat buat nyimpan inputan data di text field nilai tadi, sama variabel hasil yang nantinya sebagai data yang kita panggil buat hasil dari data inputan yang kita masukin di text field nilai tadi, di tampilan tadi. Nah, setelah kita deklarasiin variabelnya, kita bisa langsung deklarasiin juga variabel nilai ini tuh ngambil inputannya dari mana gitu. Jadi buat caranya tuh gini, nilai sama dengan double parse double dalam kurung txt nilai dot get text. Txt nilai ini itu nama variabel yang kita gunain di sini, yang nantinya kita inputin data kan di sini ya. Nah, terus nanti keluarnya kan di sini. Ini di mana nama variabelnya itu adalah yang ini txt nilai dan yang ini txt hasil. Kalian jangan sampai lupa nama dari variabel text field yang kalian buat. Itu penting soalnya. Nah, setelah kita deklarasiin variabelnya, terus deklarasiin kita ngambil data variabel nilai itu dari mana. Nah, setelah itu kita baru bisa langsung masuk ke bagian codingan utamanya, yaitu kita gunain if. If itu kalau dalam bahasa Indonesia itu jika, yang kita langsung masuk ke bagian codingan utamanya. If itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya jika. Jadi kalau misalkan mau kita sederhanain, cara bacanya gini: jika nilai atau variabel nilai yang kita deklarasikan di sini, yang nanti kita inputin tuh nilai lebih dari sama dengan 90 n atau dan, ini tuh tanda dan dua kali ya teman-teman, dalam kurung lagi nilai atau variabel nilai atau data yang kita inputin di text field nilai tadi lebih dari 100, kurang dari 100, kurang dari sama dengan 100, maka hasilnya sama dengan A. Tampilkan di txt hasil. Cara buat nampilinnya itu gini. Jadi nanti kalau misalnya kita masukin data yang sesuai dari ketentuan yang kita buat di sini, dua ketentuan ini, dimana kalau lebih dari sama dengan 90 dan kurang dari sama dengan 100, maka hasilnya yang bakal keluar itu K. Jadi misalkan kalau kita inputin datanya 95, apakah nanti di sama si sintaks if ini tuh diproses nih. Jadi nilai yang kita inputin itu misalnya 95. Jadi apakah 95 lebih dari 90, dan apakah 95 itu kurang dari 100. Kalau misalkan dua-duanya benar, maka nantinya bakal muncul hasil A, atau bakal muncul nilai A yang nantinya munculnya di sebelah sini. Jadi kalau misalkan secara sederhananya, kalau di tampilannya itu kayak gini, kita bakal masukin datanya di sini atau inputan nilainya di sini, kayak yang tadi saya jelasin itu, misalkan 95 itu masukinnya di sini. Nanti kita klik proses dan nanti si hasilnya bakal keluar di sini, yaitu A gitu. Nah, kalau misalkan kalian udah paham cara deklarasiin dari sini ke sininya, kalian bakal gampang, soalnya kalian cuma perlu copy ininya, di copy, terus buat di bawahnya else if, terus paste di sini, tinggal ganti angka yang ada di sininya sesuai dengan ketentuan yang kalian pengenin gitu. Kalau saya di sini kan kalau misalkan nilainya 90 sampai 100 itu nilainya A. Kalau
misalkan nilai 85 sampai 90 itu nilainya B+. Nah, kalian bisa sesuai yang kebutuhan kalian aja nantinya gitu. Kalau misalkan nilainya A, B, C doang ya silahkan, misalkan nanti ininya nggak 85 tapi 80 sampai 90 itu B gitu, atau misalkan yang ininya jadi ini bukan 70, ini bukan 80 tapi 70 sampai 80 itu C gitu. Nah, itu bebas terserah kalian, tapi kurang lebih si sintaksnya kayak gini. Yang perlu kalian pahami itu cuma bagian if sama AND, itu sintaks yang paling pentingnya. Kalian bisa coba cari deh logika dari if atau if else ini di Google juga banyak kok. Ini saya juga tadi udah coba cari langsung ketemu tuh. Kalau misalkan kalian bingung keywordnya apa itu, kalian bisa tulis aja gini, kalian bisa tulis ini logika if else Java. Dan dalam bahasa pemrograman lain pun if else atau logika if else ini tuh ada gitu, cuma nanti paling beda di bagian tulisannya aja. Oke, mungkin karena udah saya jelasin gimana cara buatnya, mungkin bisa kita langsung coba run file aja ya teman-teman. Di sini misalnya kita mau dapetin nilai A nih, berarti kita harus nulis nulis nilainya itu di atas 90 dan di bawah 100, yang artinya itu contohnya misalnya nih 95, kita klik prosesnya, nah hasilnya A. Nah, kalau misalkan kita tulis nilai yang nggak ada di daftar ini nih, nggak ada di daftar ini misalkan ya, nggak ada di daftar ini, yang ini kan nilainya itu antara 100, yang paling besar itu 100, paling kecil itu 70. Nah, selain daripada 70 sampai 100, maka hasilnya itu di sini saya tulisnya D. Maka misal kita coba nih ya, 101. Nah, keluarnya D. Kenapa keluarnya D padahal nilai tertinggi itu 100 yang harusnya A? Itu karena sejak awal kita settingnya itu kalau lebih dari 100 maka nggak masuk ke nilai A gitu. Tapi kalau misalkan kalian nggak ditentuin maksimalnya berapa, ya mungkin hasilnya bakal beda gitu. Tapi kalau di sistem penilaian yang saya buat ini, saya batasin maksimalnya 100 dan paling kecilnya 70, di mana di luar dari nilai 70 sampai 100 itu, maka hasil penilaiannya adalah B. Dan kalian juga bisa kondisiin sintaks ini berdasarkan kebutuhan kalian gitu. Kayak misalkan kalau mau ngatur sebuah gaji karyawan gitu, kalian bisa tinggal ganti aja. Misalkan kita nilai seseorang pekerja itu dari tingkat absenannya gitu. Jadi kalau misalkan dia masuknya selama 25 hari dalam sebulan, itu dapat gajinya sekitar 3 juta misalkan gitu ya. Kita tinggal masukin aja di sini. Jika ini nanti tinggal kita ganti aja nama variabelnya, kalau misalkan kita bingung gitu, tinggal ganti pakai hari gitu. Hari sama dengan atau lebih dari sama dengan gitu 25, maka hasilnya 3 juta gitu. Itu bisa itu. Ataupun di sekolah juga kalian bisa itu nilai ya kurang lebih kalau di sekolah kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya di sebuah instansi, kalian bisa aplikasiin coding ini sesuai kebutuhan kalian nantinya. Oke, mungkin karena udah cukup lama juga dan kurang lebih informasi yang pengen saya sampaikan udah coba saya sampaikan. Jadi saya mau pamit undur diri. Mungkin kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.